Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mela Yuli Pratama. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang qawaid al-fiqhiyah dan problematika kontemporer hukum, ekonomi, dan bisnis Islam. Langsung saja, al-qawaid al-fiqhiyah secara sederhana yakni adalah kaidah-kaidah fikih yang berfungsi untuk memudahkan seseorang mujtahid atau ahli fikih dalam beristinbat hukum terhadap suatu masalah yang serupa di bawah salah satu kaidah yang bisa dikaitkan. Dan yang kedua, ahli fikih memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan kaidah adalah dasar-dasar yang dibentuk dalam susunan kalimat yang ringkas yang mengandung hukum-hukum syariah yang bersifat spesifik atau terperinci. Menurut Ad-Dusari, sejarah al-qawaid fiqhiyah sebagai disiplin dapat diklasifikasi dalam dua fase, yakni fase yang pertama kemunculan dan pengembangan, dan fase yang kedua yakni pembukuan atau kodifikasi. Menurutnya, kemunculan qawaid al-fiqhiyah sebagai disiplin keilmuan terjadi sebelum kodifikasi atau pembukuan fikih. Beberapa ungkapan atau redaksi yang mirip seperti sebuah kaidah fikih telah muncul pada masa sebagian sahabat masa awal atau para tabi'in. Bahkan beberapa kaidah sudah sering terdengar dalam putusan-putusan mereka. Ad-Dusari memberikan alasan mengapa penulisan atau kodifikasi al-qawaid al-fiqhiyah terjadi pada masa yang relatif tertinggal dibandingkan dengan disiplin keilmuan fikih lainnya, yaitu karena belum terjadi kebutuhan yang mendesak pada hukum fikih saat itu dan sudah dipahami dan kuasai melalui karya-karya dalam bidang fikih secara umum. Problematika hukum, ekonomi, dan bisnis Islam. Kehadiran hukum ekonomi Islam dalam tata hukum Indonesia di bawah ini sesungguhnya tidak lagi hanya sekedar tuntutan sejarah dan kependudukan, seperti anggapan sebagai orang atau pihak, akan tetapi lebih jauh dari itu. Juga disebabkan kebutuhan masyarakat luar setelah diketahui dan dirasakan benar betapa adil dan meratanya sistem ekonomi syariah dalam mengawal kesejahteraan rakyat dan dicita-citakan oleh bangsa dan negara. Hal ini seiring dengan perkembangan masyarakat yang semakin kritis tentang mekanisme investasi dengan sistem berbagai laba dan rugi itu diterapkan dan berdampak lebih baik. Kegiatan para pelaku ekonomi sebagai subjek hukum selalu menunjukkan kecenderungan semakin mapan dengan frekuensi yang semakin cepat dan jenis hubungan hukum yang semakin beragam. Pada dasarnya, hukum ekonomi selalu berdasarkan adanya satu, peluang bisnis atau usaha baru, dan yang kedua, komoditi yang ditawarkan oleh iptek atau teknologi. Yang ketiga, permintaan komoditi baru. Yang keempat, kecenderungan perubahan pasar. Kelima, kebutuhan baru di dalam pasar. Keenam, politik ekonomi. Ketujuh, berbagai faktor pendorong lain, misalnya pergeseran politik. Kelembagaan hukum ekonomi yang ada di Indonesia di masa ini telah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada, sehingga perlu dilakukan penyesuaian kelembagaan hukum ekonomi yang ada agar dapat mendukung bekerjanya ekonomi pasar di Indonesia. Penyesuaian kelembagaan hukum ekonomi dilakukan dengan cara salah satunya melalui proses transparansi hukum seperti di Amerika Serikat dan Eropa. Tidak berbeda pada masalah hukum secara umum. Masalah lain yang terkait dengan hukum ekonomi juga melibatkan para institusi-institusi penegak hukum seperti kejaksaan, polisi, dan pengadilan. Institusi penegak hukum di Indonesia ternyata tidak bisa diharapkan terlalu banyak dapat menyelesaikan sengketa bisnis yang terjadi di antara pelaku ekonomi di dalam pasar dengan baik, sehingga tidak heran kalangan pelaku ekonomi di Indonesia lebih memilih menyelesaikan sengketa bisnisnya pada pengadilan di Indonesia. Doktrin Islam mengajarkan bahwa bekerja adalah ibadah. Rasulullah dalam hal ini menegaskan bahwa nilai dari setiap bentuk kerja tergantung niat-niat para pelakunya. Salah satu dari bentuk kerja yang banyak mendapat pujian ialah aktivitas dalam bidang ekonomi atau bisnis. Bisnis Islam sendiri memiliki suatu karakteristik, yaitu dialektika, nilai-nilai spiritualisme, di mana setiap transaksi dan aktivitas ekonomi yang ada senantiasa diwarnai dengan nilai-nilai tersebut, dengan menekankan nilai-nilai kebersamaan di antara individu dan masyarakat. Kemudian dualisme kepemilikan yang mana pada hakikatnya Allah pemilik alam semesta,
Manusia sebagai khalifah merupakan wakil untuk mengelola dan memanfaatkan kepemilikan yang ada dengan tujuan untuk kemakmuran dan mensejahterakan bumi. Sedangkan problematika yang dihadapi dalam mengembangkan bisnis Islam diantaranya ialah problem yang bersifat eksternal, di mana anggapan terhadap Islamic Ten atau sikap Bobby sebagai akibat kesalahpahaman atau pengalaman historis yang keliru. Di samping ketidaktahuan yang disebabkan lemahnya mental dan keimanan, kemudian problem yang bersifat internal maksudnya ialah kurangnya kepercayaan terhadap kemampuan ilmu dan sistem ekonomi Islam, antara lain karena kekakuan melihat perkembangan ilmu pengetahuan atau tidak mampu menangkap perubahan paradigma, kemunjudan atau tidak mempunyai keberanian moral untuk menghargai milik sendiri, dan kemunafikan di satu pihak sebagai muslim. Dalam penelitian, kurangnya pengetahuan pakar syariah dalam bidang ekonomi. Setelah itu, penelitian dalam bidang ekonomi belum banyak dilakukan, meskipun ada itu masih tertumpu pada bidang perbankan, dan kajian ini perlu diperluaskan dalam bidang ekonomi makro dan mikro, fiskal dan moneter. Terakhir ialah pusat pengajaran ke arah ekonomi syariah terbatas dan kurang lengkap. Dalam hal ini diperlukan sumber daya manusia yang ahli dalam bidang fikih dan ekonomi atau kerjasama di antara pakar fikih dan ilmu ekonomi. Bukan hanya itu saja, keterlibatan pemerintah dalam hal ini juga diperlukan sehingga usaha ke arah pengembangan ekonomi Islam dan solusi terhadap persoalan ekonomi Islam akan lebih terlihat jelas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.